Pada video kali ini, kita akan mempelajari pengasuhan bayi dengan ABK, penglihatan, dan pendengaran. Bayi yang mengalami keterbatasan dan keluarbiasaan, baik fisik, mental intelektual, dan sosial emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya, sehingga membutuhkan penanganan secara khusus. Sebagai babysitter, tidak diperbolehkan untuk menentukan seorang bayi berkebutuhan khusus atau tidak. Akan tetapi, memantau tumbuh kembang bayi sesuai dengan grafik dan teori perkembangan usia dapat dilaporkan kepada pengguna jasa, agar pengguna jasa dapat melakukan tes daya penglihatan atau pendengaran. Pertama, yuk cari tahu cara pengasuhan bayi ABK penglihatan. Beberapa macam disabilitas penglihatan yaitu low vision dan buta total. Berikut ciri-ciri bayi low vision. Mata yang tampak merah, bola mata bayi tampak keruh, jarak pandang bayi dekat, bola mata bayi bergerak cepat, bayi tidak melihat jelas saat matahari tenggelam, bayi hanya merespon pada cahaya, objek besar, dan berwarna. Kemudian, ciri-ciri bayi buta total yaitu tidak mampu melihat cahaya, sering meraba-raba bila mencari benda, bola mata bayi tampak jernih, kerusakan nyata pada kedua bola mata, dan sering menekan bola mata dengan jari. Berikut cara merangsang bayi dan perilaku yang ditunjukkan bayi saat diberikan rangsangan berkaitan dengan penglihatannya. Bayi 0-6 bulan menaruh tangan di atas wajah bayi dengan jarak sekitar 30 cm. Jari-jari tangan digoyang-goyangkan sambil membuka dan menutup jari-jari tangan. Selanjutnya, bayi ABK pendengaran. Bayi berkebutuhan khusus dari segi pendengaran umumnya dapat segera diketahui, karena pada saat dirangsang dengan APE untuk pendengaran, anak tidak merespon. Seharusnya sejak lahir bayi sudah memperhatikan suara-suara, terutama suara keras. Bayi akan menanggapi suara yang dia kenal dan terkejut dengan suara yang tidak dia harapkan. Bayi yang peka setiap saat akan kaget ketika mendengar suara sepelan apapun. Sementara bayi yang tenang tidak akan terkejut mendengar suara petir sekalipun. Hal tersebut normal dan bukan indikator bayi tuli. Babysitter membantu mencatat pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga melaporkan penyimpangan perkembangan. Hal yang dapat dilaporkan yaitu 1. Saat dipanggil namanya cenderung tidak menoleh. 2. Sering menutup telinga, rewel atau demam. 3. Keluar cairan dari telinga terus-menerus dengan warna pekat dan berbau. 4. Jika mendengarkan cenderung mengarah ke satu telinga. 5. Lebih memperhatikan gerak bibir daripada melakukan kontak mata dengan lawan bicara. 6.
6. Sering keliru menanggapi instruksi sederhana secara lisan. Maka dari itu dapat dilakukan tes daya dengar pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dengan cara apabila ada suara nyaring seperti suara batuk, piring jatuh, dan lainnya. Apakah bayi akan terkejut dan melihat? Untuk dapat mengasuh bayi berkebutuhan khusus disabilitas penglihatan, maka diperlukan beberapa peralatan, yaitu 1. Kartu menuju sehat. 2. Alat musik atau alat yang dapat mengeluarkan suara. 3. Barang bertekstur seperti macam-macam jenis kain dan buku tekstur. 4. Parfum ayah, parfum ibu, atau bahan makanan berbau. 5. Handphone untuk mencari berbagai suara. 6. Kerincingan atau bunyi-bunyian lainnya. Dengan peralatan tersebut, maka dapat melakukan 1. Bermain sensori motorik. 2. Bernyanyi dan bertepuk tangan. 3. Merangsang dengan bau. 4. Merangsang dengan suara. Tahap pengasuhan bayi ABK penglihatan. Tahap 1. Saat mengasuh bayi dengan ABK penglihatan, orang tua diharapkan mampu membuat jadwal dan arahan untuk makanan yang akan dikonsumsi. Caranya, 1. Pengasuh mencatat dan memperhatikan jika terdapat keluhan dan konsultasikan ke dokter spesialis anak. 2. Menindaklanjuti saran dari dokter terkait setiap perkembangan yang dilaporkan sesuai arahan pengguna jasa. 3. Pemberian imunisasi. 4. Pemberian suplemen atau obat sesuai arahan pengguna jasa dan dokter. Tahap 2. Memijat bayi dengan pijatan lembut pada tubuh bayi sambil mengajak bayi berkomunikasi. Tahap 3. Memberikan pencahayaan yang cukup agar bayi dapat menangkap sebuah bayangan untuk dapat mengenali suatu objek. Tahap 4. Memberikan pengalaman terhadap berbagai bunyi-bunyian dari suara suatu objek guna melatih bayi untuk mengenalkan berbagai suara dari objek tersebut. Tahap 5. Menstimulasi bayi dengan berbagai tekstur yang berbeda untuk melatih ketajaman sensori anak melalui indera peraba. Tahap 6. Menstimulasi bayi dengan biasa berkomunikasi agar bayi dapat mengenali suara orang tua atau pengasuhnya. Tahap 7. Menstimulasi bayi dengan mengajak bayi mendengarkan suara binatang menggunakan alat seperti handphone. Selanjutnya, cara pengasuhan bayi ABK pendengaran. Untuk dapat melakukan pengasuhan bayi berkebutuhan khusus disabilitas pendengaran, maka diperlukan peralatan sebagai berikut. 1. Kerincingan atau bunyi-bunyian. 2. Alat musik. 3. Buku catatan. 4. Alat tulis. Adapun tahapan untuk mengasuh bayi berkebutuhan khusus pendengaran. Tahap 1. Orang tua diharapkan mampu membuat jadwal dan arahan untuk makanan yang akan dikonsumsi. Caranya: 1. Pengasuh mencatat dan memperhatikan jika terdapat keluhan dan konsultasikan ke dokter spesialis anak. 2. Menindaklanjuti saran dari dokter terkait setiap perkembangan yang dilaporkan sesuai arahan pengguna jasa. 3. Pemberian stimulasi. 4. Pemberian suplemen atau obat sesuai arahan pengguna jasa dan dokter.
5. Penggunaan alat bantu dengan secara konsisten. 6. Mengajarkan bahasa isyarat dasar. Dalam menjaga bayi berkebutuhan khusus disabilitas pendengaran, stimulasi harus terus dilakukan dan pengasuh harus selalu berkoordinasi dengan orang tua dalam segala sesuatu dengan sabar. Tahap 2. Membuat jadwal dan arahan dari orang tua terkait makanan, suplementasi, stimulasi, dan jadwal ke dokter. Tahap 3. Menstimulasi dengan menarik perhatian terhadap bunyi-bunyi yang sering terjadi seperti orang mengetuk pintu, suara telepon, suara motor, dan lainnya. Tahap 4. Menstimulasi dengan suara musik atau bunyi-bunyian dari alat musik agar sensori anak dapat terstimulasi. Tahap 5. Membiasakan untuk mengajak bicara dengan berhadapan wajah agar wajah dan gerak bibir orang tua atau pengasuh dapat terlihat jelas. Tahap 6. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dasar. Itulah tahapan dalam melakukan pengasuhan bayi berkebutuhan khusus penglihatan dan pendengaran. Bayi dengan kebutuhan khusus memerlukan perhatian dan kesabaran ekstra dalam menjaganya. Seorang babysitter harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri bayi dengan pendampingan yang penuh kasih sayang. Semua stimulasi yang dilakukan harus sesuai dengan persetujuan orang tua dan arahan dokter terkait.